Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nono Setio akan menjelaskan RPP yang sudah saya buat. RPP atau modul ajar yang memuat konsep teori belajar, teori perkembangan sosial, pembelajaran berdiferensiasi, dan konsep asesmen dan pengukuran yang akan diterapkan dalam pembelajaran. Menurut Vygotsky, teori belajar Vygotsky menyebutkan bahwa pembelajaran terjadi apabila anak-anak belajar mengerjakan tugas-tugas yang belum dipelajari namun masih tetap dalam jangkauan kemampuannya. Selanjutnya, teori belajar menurut Skinner. Menurut B.F. Skinner, teori belajar Skinner merupakan teori pengondisian operan di mana konsekuensi perilaku akan menyebabkan perubahan dalam probabilitas perilaku itu akan terjadi. Dalam RPP yang saya buat, penerapan teori yang digunakan yaitu teori kognitif. Dengan alasan, lebih mementingkan proses daripada hasil. Kemudian, guru menggunakan bahasa yang sederhana dalam menyampaikan pembelajaran. Guru memberikan banyak kesempatan untuk peserta didik untuk diskusi mengembangkan materi secara sendiri. Dalam penerapan teori belajar kognitif, perlu fokus pada proses berpikir siswa dan memberikan strategi yang tepat berdasarkan fungsi kognitif mereka. Kemudian, libatkan siswa dalam berbagai kegiatan, seperti memberikan waktu bagi mereka untuk bertanya, memberi kesempatan untuk membuat kesalahan dan memperbaikinya. Kemudian, serta merefleksikan diri agar dapat membantu mereka dalam memahami proses mental. Selanjutnya, hal lain yang dapat dilakukan dalam pembelajaran kognitif antara lain mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta siswa untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas atau memberi kesempatan untuk presentasi. Kemudian membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu masalah untuk mengembangkan cara berpikir kritis. Kemudian, minta siswa untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. Membantu siswa dalam mengeksploitasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung. Nah, dalam RPP yang saya buat, berikut beberapa kegiatan guru yang dilakukan saat penerapan pembelajaran kognitif, yaitu mengeksplorasi. Guru meminta peserta didik mengumpulkan informasi, gagasan pokok, informasi rinci dari informasi tertentu dalam teks recon. Kemudian, guru meminta peserta didik bermain peran tentang percakapan pengalaman seseorang dengan lafal dan intonasi yang benar. Kemudian dalam RPP yang saya buat, penerapan pembelajaran kognitif lainnya yaitu guru mengarahkan ke peserta didik mempertanyakan tentang bagaimana cara menemukan gagasan pokok informasi rinci dari informasi tertentu dalam teks recon. Perkembangan konteks sosial. Konteks sosial berpengaruh penting pada kehidupan dan perkembangan anak-anak. Anak-anak menghabiskan banyak waktu mereka bersama keluarga, teman sebaya, dan sekolah. Walaupun anak-anak tumbuh dalam keluarga yang beragam, orang tua memiliki peran penting dalam mendukung dan mendorong prestasi akademik anak-anak dan sikapnya terhadap sekolah. Kemudian, pengaruh orang tua terhadap kegiatan sekolah dan prestasi anak berfokus pada gaya pengasuhan bersama, perubahan keluarga dalam masyarakat yang berubah, dan hubungan sekolah dan keluarga. Selain keluarga dan guru, rekan sebaya juga memainkan peran yang kuat terhadap perkembangan anak-anak dalam pendidikan. Maka dari itu, berkaitan teori perkembangan sosial dengan RPP yang saya buat, maka nantinya dalam proses pembelajaran akan memperbanyak beberapa hal. Yang pertama, membimbing siswa untuk mempunyai kesempatan mencapai tujuan-tujuan yang realistik. Kemudian, memberikan kesempatan pada siswa untuk menunjukkan kemandirian dan tanggung jawab. Kemudian,
memberikan dukungan terhadap siswa yang terlihat tidak termotivasi atau putus asa dalam proses pembelajaran. Kita akan memberikan motivasi yang lebih agar dapat mengikuti proses pembelajaran dengan efektif dan optimal sesuai kemampuan siswa. Selanjutnya yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensi adalah pendekatan pembelajaran yang menyesuaikan gaya belajar dan kebutuhan setiap siswa dengan tujuan untuk meningkatkan hasil belajar dan memfasilitasi pengembangan potensi setiap siswa. Dalam pembelajaran berdiferensiasi terdapat 4 aspek berdiferensiasi. Yang pertama, konten. Konten adalah materi atau informasi yang diharapkan dikuasai siswa atau kecakapan yang diharapkan dikuasai siswa. Aspek yang kedua yaitu proses. Proses adalah aktivitas yang disusun agar siswa mampu menggunakan segala potensinya untuk mencapai kemampuan tertentu. Aspek ketiga yaitu produk. Produk adalah alat yang dapat digunakan siswa untuk menunjukkan ketercapaiannya dalam pembelajaran. Dan aspek yang terakhir yaitu aspek lingkungan belajar. Lingkungan belajar adalah lingkungan yang kondusif untuk mengoptimalkan ketercapaian siswa. Kemudian, berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, RPP yang saya buat lebih menekankan pada aspek berdiferensi pada produk. Artinya, nanti peserta didik akan membuat produk sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik gaya belajar peserta didik atau siswa. Yang selanjutnya yaitu tentang konsep, asesmen, dan pengukuran. Namun, sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu terkait asesmen. Asesmen memiliki 3 jenis bentuk, yaitu asesmen pertama, asesmen diagnostik. Adalah tes yang digunakan untuk menentukan tingkat penguasaan siswa terhadap materi sebelum pembelajaran dimulai. Ini memungkinkan guru untuk menentukan apa yang harus diajarkan dan bagaimana mengajarnya. Kemudian asesmen formatif, yaitu tes yang digunakan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik siswa dan memungkinkan mereka untuk membuat perbaikan. Ini memungkinkan juga guru untuk mengevaluasi pemahaman siswa dan menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya yaitu asesmen sumatif, yaitu tes yang digunakan setelah proses pembelajaran selesai untuk mengevaluasi hasil belajar siswa. Hal ini, guru dapat menentukan tingkat penguasaan siswa terhadap materi yang telah diajarkan, dan guru dapat memberikan nilai kepada siswa. Selanjutnya yaitu keterkaitan konsep asesmen dan pengukuran dengan RPP yang saya buat. Yang pertama yaitu asesmen diagnostik. Berikut dalam RPP yang saya buat, saya menyisipkan beberapa pertanyaan yang dapat digunakan guru untuk mengetahui karakteristik kemampuan peserta didik atau siswa. Contoh, apa yang kalian ketahui tentang teks recon? Apa tujuan dari teks tersebut? Bagaimana struktur teks tersebut? Kemudian, tenses apa yang digunakan dalam membuat teks recon? Selanjutnya yaitu asesmen formatif. Berikut gambar perintah soal yang nanti akan dikerjakan oleh peserta didik atau siswa saat proses pembelajaran, yaitu membuat kalimat dari gambar yang ada di buku paket. Jadi akan ada beberapa gambar yang akan nanti dibuat kalimat oleh peserta didik. Kemudian contoh perintah yang akan nanti diberikan ke peserta didik yaitu bekerja kelompok, mengerjakan soal rekonteks, mengidentifikasi struktur, dan mengerjakan pilihan ganda. Berikutnya yaitu tes evaluasi yang akan nanti dikerjakan setelah proses pembelajaran selesai. Jadi guru dapat menilai apakah materi yang diberikan siswa mampu menguasai atau tidak, sehingga dilakukan tes evaluasi. Berikut adalah rubrik penilaian. Rubrik penilaian beberapa aspek yang dapat nanti digunakan untuk menilai, yaitu penilaian hasil presentasi,
dan nama kelompok, kemudian pronunciation, fluency, vocabulary, grammar. Berikut adalah rubrik penilaian dari aspek yang telah tadi disebutkan. Pronunciation nanti ada skor beberapa 1 sampai 5. Contoh 5 yaitu mudah dipahami dengan aksen, penutur asli. Kemudian nilai 4 yaitu mudah dipahami meskipun dengan aksen tertentu. Kemudian ada aspek fluency, ada aspek vocabulary dan grammar dan seterusnya, bisa dilihat seperti gambar. Berikut adalah lembar penilaian teks tertulis. Jadi setelah nanti siswa membuat teks recon, dapat kita melakukan penilaian dari hasil tersebut, yaitu 4 aspek: grammar, diksi, vocabulary, ejaan, tanda baca, dan struktur fungsi. Berikut adalah rubrik penilaian dari teks tertulis. Ada 4 aspek: grammar, contoh, kemudian aspek yang dinilai ada skor 5, nanti penggunaan tata bahasa sangat tepat, kemudian skor 4, penggunaan tata bahasa tepat, dan seterusnya. Kemudian ada diksi dan vocabulary, ejaan dan tanda baca, struktur dan fungsi sosial. Jadi ada penyekoran 5 dan sudah dijelaskan dalam gambar tersebut. Dan ini adalah gambar pengukuran dari tes evaluasi atau penilaian tes evaluasi. Tadinya ada 5 soal pilihan ganda. Nanti apabila terjawab semua maka skor 20. Nanti kita bagi dengan skor maksimal 20 kali 100 sehingga dapat didapatkan nilai 100. Kemudian kita konversi ke dalam predikat ABCD seperti tertera dalam tabel. 86 sampai 100 adalah nilai A dengan keterangan sangat baik. Kemudian 71 sampai 85 adalah predikat nilai B dengan keterangan baik, dan seterusnya seperti yang dapat kita lihat dalam gambar. Nah, itulah penjelasan dari RPP yang sudah saya buat. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.